welcome back to Expose Karya. Bersama saya Wan Kasalem Murphy, arsitek bagian dari tim studio Rancang Reka Ruang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Oma Sici yang merupakan hunian dari Ibu Dwi yang berada di Semarang. Klien sendiri merupakan seorang kontraktor yang menginginkan sebuah desain bangunan yang bisa dibangun secara bertahap. Lokasi site sendiri berada di sebuah tanah kaveling perumahan dengan bentuk trapesium dengan luasan 110 meter persegi. Bentuk kontur sendiri tidak terlalu banyak perbedaan kontur, cenderung datar sehingga dari rancangan sendiri tidak terlalu banyak kita lakukan permainan terhadap elevasi. Lokasi site yang berada di Semarang membuat tim kami tidak memungkinkan untuk melakukan survei secara langsung. Hal ini membuat kami meminta kepada klien untuk mengirimkan data-data site berupa foto-foto existing dan juga dimensi dari site yang akan dirancang. Setelah mendapatkan data dari klien, proses selanjutnya kami melakukan diskusi-diskusi kecil dengan klien tentang apa yang diinginkan oleh klien. Dari diskusi ini, kami mendapatkan informasi bahwa klien ingin memiliki sebuah hunian yang memiliki space yang cukup luas dan juga bisa dibangun secara bertahap. Dalam diskusi, klien juga menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan ruang apa saja yang dibutuhkan oleh klien itu sendiri. Dari diskusi tersebut, kami menemukan bahwa kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh klien bisa dikatakan cukup kompleks jika dilihat dan dicocokkan dengan luasan yang ada pada site itu sendiri. Setelah berdiskusi dengan klien, kami lanjut melakukan tahap eksplorasi terhadap site itu sendiri. Dalam eksplorasi, kami mengetahui bahwa site ini berada di Semarang, yang mana Semarang memiliki udara yang sangat panas. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan juga untuk mengeksplorasi bagaimana sebuah bangunan memiliki penghawaan yang baik. Untuk merespon hal tersebut, hal yang memungkinkan dilakukan adalah memberikan bukaan yang cukup sehingga bangunan bisa memiliki ventilasi silang dan memiliki sirkulasi udara yang tidak terhambat, sehingga udara panas tidak terperangkap di dalam bangunan. Untuk merespon isu-isu yang telah kami jabarkan sebelumnya, secara garis besar, bangunan kami buat menjadi 2 gubahan massa utama. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan masuknya cahaya dan sirkulasi udara, agar bisa bergerak dengan lancar. Kemudian, ruang-ruang dengan fungsi yang sama, kami kelompokkan ke dalam satu massa bangunan, sehingga alur gerak manusia yang ada dalam bangunan bisa bergerak dengan lebih efisien. Untuk tingkat zonasi dari bangunan ini sendiri, kami bagi menjadi 3 zonasi utama berdasarkan privasi dari fungsi-fungsi ruang tersebut. Tentunya itu dari public, semi-public, dan juga privat. Di sisi depan, area carport dimanfaatkan dengan memaksimalkan dead space akibat bentuk trapesium yang ada pada lahan ini sendiri. Pada area depan, terdapat carport yang langsung menuju ke arah ruang tamu. Kemudian dari ruang tamu, kita masuk ke arah ruang keluarga yang merupakan zona yang sedikit lebih semi-public. Lalu dari ruang keluarga, terdapat jarak dan space yang merupakan pembatas antara ruang semi-publik dan ruang privat, yang mana ruang privat tersebut merupakan kamar, dan juga space yang menjadi pemisah tersebut digunakan sebagai taman yang membuat rumah terkesan bisa lebih besar. Untuk mendeliver permintaan klien yang mana menginginkan sebuah rumah yang bisa dibangun secara bertahap, di sini kami merancang bangunan tersebut ke dalam 2 segmen. Segmen tersebut nantinya akan mewakili tahap-tahap dari pembangunan keseluruhan bangunan ini. Segmen pertama itu berada di bagian selatan bangunan, atau lebih tepatnya di depan muka jalan. Itu terdapat ruang-ruang utama dari sebuah rumah pada umumnya, seperti
ruang kamar, toilet, ruang tamu, serta ruang komunal dan juga dapur. Kemudian, setelah klien memiliki budget yang cukup, maka dilanjutkan kepada pembangunan yang ada di bagian belakang dari bangunan secara keseluruhan, yaitu penambahan 2 ruang kamar serta taman yang berada di belakang bangunan. Pintu utama rumah yang menghadap langsung ke arah jalan di-cover dengan roster yang selain berfungsi sebagai barrier atau privasi, juga dapat menjadi aksen pada fasad bangunan. Tampilan depan menggunakan 3 material utama yang ditonjolkan, yaitu bata expose, semen expose, serta bahan metal. Atap yang digunakan dibuat dengan merespon iklim tropis kita sehingga tetap menggunakan atap miring dan mengurangi penggunaan atap dak yang berlebih. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan proses perawatan dan juga mengurangi resiko terjadinya kebocoran akibat curah hujan yang terlalu tinggi pada negara beriklim tropis seperti Indonesia. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan tentang Omasiji, yang mana Omasiji ini kita desain dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang dari klien, budget dari klien, serta respon terhadap iklim dari lingkungan sekitar site yang ada. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, dan jika menurut teman-teman ini menarik, bisa dibagikan, dan juga subscribe bila teman-teman masih belum subscribe. Sekian, dan sampai jumpa di Expose karya berikutnya. Ciao.